Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatikan nastaghits. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini, limpahi kami dengan cinta-Mu ya Allah. Limpahi kami dengan kasih sayang-Mu. Berkahi ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Pertemuan yang bisa menghapus seluruh dosa dan aib. Membuka hati yang tertutup. Jadikan majlis ini majlis Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Engkau hujamkan nikmat yakin padamu. Doa yang maha menatap, luruskan niat kami ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Rabbal alamin. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jazakallah khair Buya. Alhamdulillah ilmunya, kehadirannya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita menunggu satu lagi tamu, Ustadz Sandi, calon Ustadz. Bagaimana? Sehat Buya? Alhamdulillah. Ini pengajian sudah berusia berapa tahun pengajian kita ini? Dari tahun 99. Jadi pengajian ini rutin minggu kedua dari tahun 99. Ada yang dulu masih remaja, sekarang sudah punya anak. Karena sudah 18 tahun ya. Alhamdulillah. Dan walau waktu heboh tetap tidak berkurang, setia yang ini. Alhamdulillah hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Yakin? Apakah Allah yang Maha Baik tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Masya Allah. Apakah Allah mendengar setiap ucapan? Tahu setiap niat di balik ucapan? Andai kata kita dihargai orang, apakah karena kemuliaan yang kita miliki atau karena Allah yang menutupi aib dan dosa kita? Ya, itu penting. Kita dihormati orang, kita dihargai orang karena Allah yang Maha Tahu, menutup-nutupi aib, dosa, kekurangan, masa lalu, kejelekan kita. Kita harus sangat sibuk dengan apa yang Allah tahu dibanding dengan pujian, kekaguman, penghargaan orang. Semakin dihargai, semakin berat. Karena dihargai itu nikmat menurut nafsu, dihormati itu nikmat menurut nafsu.
Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari tipu daya yang bisa menggelincirkan apa yang kita yakin pada diri kita hanya karena terkecoh oleh penilaian orang. Boleh saya menambahkan sesuatu yang tahun lalu, yang bulan lalu, masih ingat bulan lalu kita membahas apa? Surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Mungkin suara Buya lebih bagus dari saya, boleh dibacakan. Saya suka malu, ada yang bisa bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau seorang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, saudara. Walaupun organisasinya beda, walaupun suku bangsanya beda, walaupun warna kulitnya beda, pokoknya kalau udah iman, saudara. Ini harus terus dilatih. Karena rasa bersaudara itu beda rasanya. Akan ada sayang, akan ada ingin melindungi, menjaga, membantu. Ini penting. Karena kita sudah suka lupa dengan rasa saudara hanya karena perbedaan. Kita kalau lihat perbedaan itu langsung suka ada rasa beda. Padahal kita saja produk perbedaan. Ibu, bapak beda. Benar? Coba kalau orang tua kita sama, tidak jadi. Istiqlal ini megah, kokoh, kuat, justru karena bahan bangunannya beda-beda, saling melengkapi. Jadi jangan alergi kalau ada perbedaan. Coba tes pertanyaan yang dulu, kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Jawab, beda ya, satu kunut, satu tidak kunut, tapi sama-sama sholat subuh. Taraweh 11 rakaat, 23 rakaat, sama atau tidak? Sama hadirin, sama-sama taraweh. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Jamaah Tabligh dan beragam yang beriman lainnya sama atau tidak? Sama-sama saudara kita, ya. Jadi kalau ada sedikit perbedaan, caranya adalah segera belajar. Kenapa ini beda? Jangan bicara sebelum belajar. Pahami, oh ini begini, ini begitu, dalilnya ini, dalilnya itu. Pilih yang paling diyakini dan hormati yang memilih yang berbeda dengan kita. Bukankah begitu ya? Betul kan gitu ya? Bisa salah, tolong bantu ya. Jangan tiap beda jengkel, hati-hati. Bagaimana larangannya? Ini mengulas yang lalu dulu ya, supaya diingat kembali. Yang pertama, la yaskhar qaum. Jangan mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan satu kaum. Kalau dia sesama orang beriman, kalau kita lihat sesuatu yang beda, jangan dulu berkomentar, apalagi mengejek. Apalagi dalam dunia medsos sekarang, orang bisa mengambil cuplikan. Yang cuplikan itu tidak utuh, lalu kita mengolok-olok, mengejek, ini dilarang. Tahan. Kalaupun ada yang beda, tabayun saja. Temui sekuat tenaga. Kalaupun belum sanggup, jangan berkomentar yang meremehkan orang lain.
kelompok lain. Karena kita tidak tahu siapa yang merancang berita yang sampai kepada kita. Benar? Jangan-jangan kita menghakimi seseorang hanya karena berita yang dirancang untuk menyesatkan kita. Shh. Jangan apa yang pertama? Jangan ngolok-ngolok, jangan ngejek. Kita tidak tahu tahajud seseorang seperti apa. Kita tidak pernah lihat air mata tobatnya seperti apa. Pedihnya hati menyesali dirinya, tidak tahu kita ini. Padahal Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Lah kita tidak tahu air mata tobat seseorang. Benar? Kita juga tidak tahu, mungkin dia suka sekali menolong. Sampai di rumahnya tuh ada kobokan yang disimpan di depan di halamannya supaya burung yang haus bisa minum di sana. Kita tidak tahu. Mungkin ada anak ayam yang tertinggal dari induknya dan dia pangku, dia cari induknya untuk ketemu. Kita tidak tahu dan Allah tahu. Jangan menghakimi orang. Sepakat? Halo. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakun khairum minhun. Wahai wanita, jangan suka ngejek wanita yang lain. Shh, akhwat, cep, ya. Kenapa itu disebut nisa, Bu ya? Air rijal nggak disebut? Bantuin jawab. Beliau lebih ahli. Kenapa? Saya juga. Saya perlu jawaban ini. Mungkin wanita lebih boros di dalam kata-kata sedikit ya. Maaf ya Bu ya. Ibu-ibu kan keterampilan bicaranya lebih tinggi dari kami. Aktivitas perasaan lebih aktif daripada lelaki. Lelaki lebih banyak akal, wanita lebih banyak perasaan, sehingga saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, wala talmiz, jangan suka saling mencela. Apalagi celaannya di medsos kan, jangan. Sesama ulama apalagi, karena punten ya, cari yang sempurna dalam dakwah tuh, yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Dan kalau para ustadz nunggu sempurna, kita tidak akan menemukan orang yang berdakwah. Dakwah itu tidak harus sempurna, satu ayat saja suruh disampaikan. Asal benar niatnya dan benar ilmunya serta benar caranya. Sampaikan balighu anni walau ayat. Nah kalau ada orang yang dakwah diselimuti kekurangan, atau tidak usah dicela, lebih baik dibantu saja diperbaiki. Setuju? Seperti saudara gitu ya, ngelihat AA begini, itu Masya Allah, hanya karena pertolongan Allah saja begini. Banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kalau mau fokus sama kekurangan pasti banyak. Tapi mudah-mudahan Allah juga memberikan sesuatu yang manfaat. Mungkin ibaratnya begini, seperti ada gajah, kita ini matanya ditutup. Belum tahu gajah lah ceritanya. Ada yang megang ekor, megang paha, kaki, megang perut, megang telinga. Menurut saya, yang saya pahami, gajah ini kecil karena dia megang ekor. Kata yang lain, justru yang saya rasakan gajah itu seperti pohon. Dia tidak salah karena itu yang dipegangnya ya. Jadi kalau ada ustadz yang ngajarin sholawat dan baru tahunya tentang itu, ya jangan dicela. Mungkin dibantu saja, dilengkapi supaya lebih lengkap. Setuju gak sih begitu? Kayak saudara menemukan ya banyak kekurangan AA, ya lebih penting dibantu diperbaiki daripada dicela. Dan cela mah mungkin tidak menyelesaikan banyak masalah. Mungkin begitu gak Bu ya? Ayo ngejawab aja Bu yang mah.
Jawab atuh, bantuin. Hati-hati ya mencela orang di medsos, benar? Jangan gampang terprovokasi, apalagi ngomong. Sekarang ini kamera saja sudah banyak, nanti disebar, dicuplik sedikit, bisa jadi fitnah. Tahan sekuat tenaga. Siap rekan-rekan? Yang ketiga, jangan wala tanabaju bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Stop kita ngomong buruk terhadap saudara kita. Kalau lihat yang pendek itu ciptaan Allah. Ada yang nyebut pet bun, pendek, buntet, itu tidak menyelesaikan masalah, hadirin. Benar. Tos ya, lihat yang hitam, ya sudah, ada Allah yang mewarnai. Jangan nyebut Hajar Aswad dan sebagainya. Tidak boleh dikait-kaitkan begitu. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian seperti ini tidak ada yang terluka. Semuanya lihat ke sana ke sini atuh ya. Rekan-rekan, ngelukain orang tuh gampang. Tapi menyembuhkan luka sangat tidak mudah. Tapi dia pemaaf, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Seperti paku yang nancep, memaafkan tuh nyabut pakunya. Tapi membersihkan, menembel lukanya itu tidak semudah mencabut paku. Makanya stop, suami istri juga jangan manggil-manggil yang gak enak. Wahai rembulan dari dekat, itu juga melukai ya. Aa punya pengalaman, Buya. Ini sudah pernah diceritakan di sini ya. Awas seguru seilmu jangan ganggu. Yang udah dengar ini ya, diam, sing sabar. Ceritanya suatu saat ada takdir ceramah di Amerika. Ada yang ibu-ibu dengerin, tapi kerjanya selfie aja. Bukan motret saya, tapi ya terserahlah ke kamera masing-masing. Yang jadi masalah sesudah itu ngacung, Ustadz, ya Bu, maaf ya, saya lihat Ustadz tuh di TV tuh tinggi, besar, putih. Aslinya mah pendek, hitam katanya. Aduh, jeleb itu hadirnya. Asa tembus sampai ke sini. Seumur-umur ceramah baru kali ini. Asalnya sakit hati, tapi sesudah saya pikir apa yang salah? Memang di Amerika tinggi-tinggi, lihat saya jadi pendek. Di Amerika bule-bule, lihat saya jadi hitam ya. Apalagi waktu itu di sana lagi senang berkuda jadi tutung betulan. Saya pikir ini tidak salah omongan ini, tapi tidak pada tempatnya, itulah hadirin sekalian. Ya walaupun tahu mah diem harusnya. Tapi tidak mungkin ada takdir ini kecuali jadi pelajaran. Masih ingat teorinya? Kalau ada orang yang berkata kurang baik ke kita, apa yang pertama? Satu, syukur. Bukan kita yang bagian berkata jeleknya, benar? Bukan kita yang bagian jahatnya lah. Dua, apa? Belajar. Kalau ada orang berbuat jelek, berarti pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Tiga, sarana tobat. Karena setiap kepahitan di hati itu diundang oleh dosa. Siapa tahu saya pernah melakukan hal yang sama ke santri, ke teman, ke jamaah. Ini sekarang Allah mengingatkannya. 4, ladang pahala untuk membalas keburukan dengan sikap yang lebih baik. Rugi enggak disebut begitu? Enggak, ada memang kenyataannya begitu ya. Halo, Ibu? Jelas Bu? Jadi kalau suami rada-rada jengkel ke ibu, ibu bagaimana? Si ibu mah terserah ibu welah ya. Lanjut.
Pelajaran yang lalu tambah ayat surat Al-Hujurat ayat 12-nya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jauhi prasangka, sebagian besar dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Makanya yang keempat, jangan suka suudzon. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kalau kepada orang yang beriman. Pet, handphone bunyi. Siapa tuh? Kurang ajar bener. Ini teh majelis taklim, matiin dong. Ronaldo aja nggak bawa HP. Nggak usah ngomong Ronaldo, tidak usah ngomong Messi. Ya. Oh, dia HP-nya bunyi. Mungkin sudah dimatikan, tapi ada beberapa HP yang kuat, tidak mati-mati. Oh, dia pasti tertekan dengan HP-nya yang bunyi. Udah nggak apa-apa, enak. Punten ya, ada yang kentut, misalkan tut di majelis taklim. Berbaik sangka bahwa dia sudah menahan sekuat tenaga. Tapi kan ada tekanan yang tidak tertahankan. Berbaik sangka bahwa yang bersangkutan udah menderita dengan pengeluarannya itu, dan kita harus menjaga perasaannya. Tenang aja, pura-pura nggak dengar atau bisiki, tenang aja bu, nggak kedengaran kok. Ya misal ya. Atau mana ada orang yang sengaja mau kentut di majelis taklim, benar? Mungkin teman-teman pernah dengar ada ulama yang disebut Kiai Tuli itu. Ada yang konsultasi, kentut, ibu-ibu teh. Begitulah bunyinya ya, waduh malu, merah wajahnya. Tapi ulama ini meraba, si ibu teh pasti malu. Pura-pura tuli itu. Ibu kalau bicara yang keras ya. Yai, kurang keras. Yai. Si ibu langsung gembira, berarti gak kedengaran. Karena yang tadi agak lembut, padahal jelas bentes kiai itu. Tetapi demi menjaga perasaan, seperti itu hadirin, ya. Jangan dikit-dikit berkomentar, dikit-dikit celetak-celetuk. Banyak yang luka, terus mau apa hidup kita melukai hati orang lain. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek. Serba ingin tahu, menyelidiki. Masih ingat yang kemarin pertanyaannya, ibu-ibu, bolehkah ibu-ibu membuka-buka HP suami? Boleh tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Jawabannya tergantung. Kalau disuruh oleh suami, pahala. Bu, tolong bukakan HP saya. Ibu buka, amal soleh. Tapi kalau suami tidur, ibu diam-diam ngebuka. Satu, ibu tidak tahu passwordnya, ya. Udah semua jari ditempelin, ini enggak, ini. Ternyata passwordnya jari jempol kaki. Tidak boleh ngetawain ya. Tidak boleh kan Ustaz ya? Hah? Bu ya mah diam aja. Kalau tidak boleh. Kalau menurut saya mah tidak boleh kan ya Bu ya? Nggak boleh. Hah? Lanjut. Saya teh mau sedikit sebetulnya ceramahnya hadirin. Nah ibu jangan. Tahu kenapa? Karena tidak akan menyelesaikan masalah dengan dosa. Allah tahu kelakuan suami ibu dimanapun, kapanpun, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi.
Kalau kita patuh ke Allah, berbaik sangka karena Allah, tidak mengorek-ngorek karena Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti menghargai kebaikan sekecil apapun yang dilakukan hambanya. Bu, ibu yang suka ngorek-ngorek HP misalkan, tahu ada berita yang mengejutkan, bagaimana urusannya, jadi beres atau nambah? Yang jelas nambah. Suami jadi jinak atau makin lincah? Lincah. Tidak selesai dengan sesuatu yang tidak disukai Allah. Gini ya, saya juga enggak mau ngebuka HP istri saya. Maaf ya Bu ya, nyebutnya 2 kali, dah gimana? Nyebut sekali teh asa ada yang kurang. Sudah diam hadirin, jangan ikut campur ya. Nggak mau, kenapa? Nggak akan selesai dengan pelanggaran. Dah, sing husnuzon, Allah Maha Tahu. Kita berbaik sangka karena Allah, Allah akan memperlihatkan. Kalau toh memang ada yang wajib kita tahu, Allah akan buka. Dengan caranya kita pasti tahu, tanpa sibuk melanggar perintah Allah. Nanti Allah kasih jalan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang Allah buka pasti kebuka, apa yang Allah tutupi akan tertutupi. Kepada calon mempelai, jangan suka nanya-nanya karir istri. Mah, kamu dulu punya pacar enggak? Stop, karena tidak menyelesaikan masalah. Punya apa? Berapa? Ya sekitar 10-an lah. Ngapain aja? Ya lengkap aja, standar. Bisa jadi masalah baru. Stop. Lebih baik jangan ingin tahu kesalahan yang tidak wajib kita tahu. Sepakat? Setuju tidak nih? Jangan suka serba ingin tahu kekurangan, kesalahan orang lain, kecuali yang menjadi kewajiban bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-6, satu apa? Tuh kan, satu, jangan suka mengolok, mengejek, meremehkan. 2, jangan suka mencela, saling mencela. 3, jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. 4, jangan suudzon, cari 1001 alasan berbaik sangka. 5, jangan suka ngorek-ngorek, menyelidiki, ngintel. Gimana kalau ada intel ke sini? Ya bagus, sing sering, sing banyak, intel teh ikut ngintelin kiai ya, supaya saroleh, kasihan kalau kurang ilmu, benar? Yang ke-6, jangan suka bergibah, jangan membicarakan. Gibah tuh goib, nggak kelihatan orangnya, kita bicarakan kekurangan, kejelekannya yang kalau dia tahu jadi sakit hati. Shh, jangan suka gibah. Dulu dengar ceramah Syekh Ali, ada yang datang katanya, Syekh itu orang di belakang, di depan Syekh baik, di belakang suka ngejelek-jelekin. Shh, tidak boleh berkata begitu. Saya tidak mau mendengar omongan itu. Kalau saya dengar dari begitu, nanti saya jadi buruk sangka ke orang itu. Saya tidak mau silaturahim. Kalau dia dapat nikmat, saya jadi nggak enak. Kalau dia celaka, nanti saya jadi bahagia karena saya dengki. Tidak. Tapi dia ngomong, tidak. Orang ngomong apapun urusan dia. Urusan saya adalah ngejaga hati saya. Supaya jangan sampai kotor ke saudara sendiri. Kalau mau silaturahim silakan, kalau mau ngomong jelek tentang orang lain jangan. Nah begitu, kalau kita gimana? Dipanggil, dia ngomong apa? Jadi busuk hati kita. Udah segitu. Sok sekarang Buya lagi. Wah kenapa jadi enggak begini? Saya mah udah biasa dari dulu ceramah di sini Buya, tinggal Buyain. Nah,
Terus kan ente lagi. So komentarin menurut Buya gimana yang barusan? Buya mah licik Silakan Buya teh di pesantren Al Barzah Bahjah. Karena TV-nya udah itu komplit. Gimana cerita sedikit pesantrennya, Buya? Saya merasa ketinggian punya saya barusan, nggak enak ya. Ayo tuh Buya cerita. Jadi sahabat sekalian, kalau kita ngarep bangsa ini bersatu, umat bersatu, kita harus mulai dengan 3M. Apa? Mulai dari diri kita. Mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Mau tahu rahasianya supaya kita bisa sayang ke orang? Yang paling gampang, mendoakan. Tiap ketemu, doa. Sing tulus, doa kebaikan. Tadi saya dengar Buya juga ceramah itu. Kita ketemu orang teh mendingan doa. Doa yang diam-diam, Allah pasti tahu. Doa yang mustajab tuh kita mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakannya. Sing tulus. Allah tuh suka kita berbuat baik yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Surat Al-Mulk ya. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan kata-katamu, Allah Maha tahu isi hati. Ini kayak lihat begini ya. Saudara udah doa belum? Dan atuh nggak usah disuruh. Lihat ada ulama, ya Allah sayangi ulama ini, luruskan hatinya, bimbing lisannya, terima kebaikannya, berkahi ilmunya. Boleh jadi yang tadinya niatnya salah, berkah dari doa jadi lurus. Yang tadinya mau tergelincir kata-kata, berkah dari doa yang banyak dari jamaah jadi mantep, ajeg. Masya Allah. Mungkin yang tidak terpikir diilhamkan oleh Allah jadi terpikir. Allahu Akbar. Makanya doa. Dan jangan ke ulama saja. Itu yang sebelah udah didoakan belum? Doakan ya Allah, sing dapat jodoh. Amin. Saya udah loh. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu dilengkapi benar. Ya Allah, lihat preman, doa ya Allah. Dia teh ingin mulia, makanya pakai kalung, pakai apa? Giwang di sini. Ya Allah, dia teh pengen mulia, pengen keren, tapi belum tahu jalannya. Beri hidayah ya Allah, beri hidayah. Sambil diangkut, lihat begitu, lihat polisi. Ya Allah, polisi teh sing soleh, seharian jaga. Siapa tahu hidayah datang, jadi ahli ibadah, benar? Lihat artis yang goyang gasing misalnya, aduh ya Allah kasihan, pasti liar. Beri hidayah ya Allah. Terus doa, termasuk kepada yang non Islam. Doakan supaya dapat hidayah. Kita tidak tahu takdir orang seperti apa. Dan walaupun agamanya tidak Islam, sama itu juga hamba ciptaan Allah. Kalau kita ingin kebaikan bagi yang bersangkutan, Allah pasti tahu isi hati kita. Nggak akan disia-siakan. Setuju hadirin? Daripada banyak ngomong, banyak nuntut, mending banyak doa. Doa itu ibadah, mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa itu bisa jadi jalan berubahnya takdir. Setuju? Dua, teruskan jangan. Pokoknya maaf yang sederhana, nggak apa-apa Ibu ya. Nah, tadinya saya juga mau ceramah tentang tafsir ini, tafsir itu, tapi udah belum ngerti ya. Jadi yang sederhana saja ya. Dua, mau sing rajin silaturahim. Pokoknya mah
ada nggak enak silaturahim, dan silaturahim tuh niatnya benar-benar ingin nyambungkan kasih sayang. Percayalah hadirin, memang silaturahim kepada yang baik ke kita itu bagus. Ada lagi yang lebih bagus, silaturahim kepada yang tidak mau silaturahim ke kita. Itu sebetulnya menyambungkan silaturahim yang asli. Benar kan Bu ya? Atau Bu ya bantuan Bu yang gini-gini aja. Sepakat kan? Kenapa diam-diam aja? Nah ayo sing rajin. Saya juga nih gara-gara ceramah ini mau meningkatkan. Jangan silaturahim yang kita ingin dapat untung dari dia. Wah misalkan dia punya helm 2 bagus, silaturahim kurang bagus, itu mah bukan silaturahim, pengen helm. Atau ini pernikahan, silaturahim langsung ke tiap yang nikah tuh, kenal enggak kenal, itu bukan bagus. Itu perbaikan gizi, tapi tidak halal. Sambungkan ke guru, ke ulama, cuman jangan jadi beban ya. Secukupnya, kalau bisa jangan sampai nyusahkan. Nyambung silaturahim, tidak cukup dengan telepon dan WA ya. Kalau bisa ketemu fisik, ke guru-guru matematik dulu tuh ya. Kita sekarang bisa ngitung, belajar untuk nyambung, termasuk ke orang-orang yang enggak enak ke kita, temuin aja. Gak usah banyak bicara, minta doa. Masya Allah, Allah melihat niat kita, Allah menghitung langkah kita. Tidak sulit bagi Allah merubah hati tiap orang. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun, tapi Allah kuasa membulak-balik hati siapapun. Sepakat? Satu apa? Banyak doa. 2, silaturahim. Mau tahu satu lagi? Upsus salam, tebarkan salam. Ayo sekarang kita kemana-mana nyebarin salam. Kenapa? Karena salam itu doa. Beda dengan selamat pagi. Kalau selamat pagi siapa yang diselamatin? Pagi. Kitanya gimana? Ya tergantung nasib. Good morning siapa yang digudin? Morning. Kurang jelas ya. Maka selamat pagi kejebur ya nggak aneh ya. Tapi assalamualaikum sing pakai hati, ya Allah semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, ya Allah curahkan rahmat kepadanya. Wa barakatuh, berkahi ya Allah. Enggak ada tandingannya salam umat Islam ini. Mungkin yang tadinya akan digigit anjing, assalamualaikum, gak jadi, malah dia yang gigit sate, alhamdulillah. Mungkin yang tadinya akan kecopetan, dengan doa selamat. Ada sebuah rumah, assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah turun. Yang tadinya bertengkar jadi akur. Oh, yang tadinya jauh dari Allah, wa barakatuh, jadi dekat dengan Allah. Masya Allah hadirin, masuk ke angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada ruginya. Apalagi di negara kita mayoritas umat Islam. Kenapa gengsi? Kenapa malu? Kita tidak minta apa-apa, kita mendoakan orang. Halo, siap mengamalkan? Sok, amalkan. Betulan hadirin, senang kemana-mana ketemu naik sepeda, assalamualaikum. Aja nyoba pernah suatu saat takdir di negara-negara lain, mereka menyapa, good morning. Morning man, morning. Tapi kan enggak jelas, good morning, morning, morning. Tapi kalau salam, doa. Sepeda, assalamualaikum. Termasuk lewat preman, bagi misalkan pangrok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia kepaksa ngejawab. Mungkin yang tadinya niat buruk ke kita, oleh Allah dilunakkan hatinya jadi enggak buruk. Setuju? Nah, mau tambah lagi? Maaf nih Maya, tapi amalkan ya. Itu wajah sing cerah. Sayang bibir nggak kerja kayak gitu. Halo, saya sedang senyum tidak nih? Jawab. Bagaimana sekarang? Apakah saya tersenyum?
ya. Ternyata senyum itu bukan masalah bibir. Kalau hati kita senang, wajah teh senyum sendiri. Ayolah hadirin, sayang kalau masuk ke kelas, ketemu teman, assalamualaikum, wajah cerah itu merupakan sedekah. Ayo sambungkan silaturahim, ketemu orang tua, assalamualaikum ibu bapak apa kabar. Aduh sing enak, ketemu teman, tebarkan. Kalau energi kita positif, disebarkan, orang tak ikut bahagia. Benar. Dulu ada guru ya, guru bahasa Indonesia, loncengnya aja neng sekelas gembira karena baik orangnya. Pintu kebuka tuh senang. Dan enggak pernah wajah jelek. Assalamualaikum anak-anakku sekalian, bagaimana kalau kita bubar kelas ini sekarang juga? Oh Pak Guru. Ayo amalkan, siap? Sapa. Nih ya kelemahan, maaf. Sudah saling nyapa belum kiri kanan? Jawab hadirin. Tuh ini kelemahan kita Pak. Dari jam 8 di sini sebelahan, diam lagi. Padahal ini saudara. Ayo salaman semua salam. Jangan terpaksa, sing ikhlas. Siapa tahu besan nantinya. Tuh. Ini teh kekurangan kita Pak. Jumatan kayak ngahenennya begini. Kenapa? Ini saudara, benar? So, kalau sudah salaman, sekarang sapa semuanya Pak. Ayo nyarara Pak. Ini amalkan. Siapa yang sebelahnya? Coba rasakan, lebih enak nggak duduk di deketannya? Kalau dia bawa permen, lebih enak ngasihnya. Siapa tahu adiknya jadi itu calon ya. Nah ini hadirin sederhana, tapi jarang kita lakukan. Senyum, salam, sapa, betul? Sapa yang enak. Biasakan ya teman-teman ya, masuk ke masjid, assalamualaikum, hormat, makin kenal, itu sudah membangun ukhuwah. Ini yang agak jarang kita lakukan. Terbukti kita duduk dari tadi di sini, di sekeliling kita saudara kita, enggak kadupak kadubelah ditus ya, enggak enak hadirin ya. Kalau udah nyapa mah enak. Coba nanti ya naik angkot, naik apa ya, naik pesawat, ketika kita mau duduk, tanya kalau kita di samping, mau di sebelah mana? Enggak saya di sini. Permisi, kenakan. Nanti enak kalau dia bawa permen, coklat, apa, pasti kita ditawarin. Nyaman duduk juga, enggak sampai kita diam-diam. Lakukan hadirin, lakukan, bisa kita tuh. Ya, ini suasana sesudah nyapa pasti beda dibanding tidak nyapa. Senyum, salam, sapa. Dan kalau apa-apa teh sing sopan. Mir, sana, enggak maaf. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jawab hadirin. Gini ya, sebetulnya saya tuh enggak ngarep-ngarep jawaban. Tapi mumpung pertanyaannya sederhana, jawab. Kalau coba tafsirkan surat Al-Baqarah, baru diam. Rasa-rasakan. Enak mana? Telunjuk atau jempol? Emang saudara pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Kenapa ini ada rasanya? Ini yang menggerakkan. Kita teh lagi ngangkat. Saya lebih daripada kamu. Kamu lebih rendah dari saya. Keluar begini. Ini mah nggak akan keluar ke orang yang dihormati. Coba ke mertua. Mertua? Oh batal. Komandan? Nggak naik pangkat. Coba nanti ada gubernur. Gubernur? Oh repot ya. Ibu, ketawanya yang bijaksana ya. Kenapa ini enak? Halo? Karena ini menghormati. Tiap orang merasa enak dihormati, enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah
sepengetahuan saya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah datang, pada lihat ke sana semua. Buya senang nggak di sini Buya? Alhamdulillah. Oh, nuhun. Telah hadir bersama kita Ustadz Sandi Uno. Alhamdulillah. Gimana Mang Sandi? Sehat? Alhamdulillah. Nuhun. Buya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang. Alhamdulillah. Apa kabar? Mana mikrofonnya punten? Ada dapat? Kumaha? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kang Sandi Uno ini dulu dengan AA sama-sama membangun Eko Pesantren Darut Tauhid. Tahun berapa dulu ya? Udah lama deh pokoknya. Udah lama, alhamdulillah. Terima kasih. Makasih ya. Alhamdulillah. Sok atuh bisa mau nyapa dulu. Dulu tadi selesaikan. Oh baik, alhamdulillah. Terima kasih kehadiran Pak Wagub, enak Pak Wagub ya. Alhamdulillah. Boleh saya lanjutkan Bu ya, sedikit lagi ya. Ini teh mau motret, mau dengar ceramah. Boleh berdiri, asal yang belakang tidak ada yang terhalangi. Itu bijaksana ya. Baik. Coba nih mumpung ada Kang Sandi Uno, kita ulangi pelajaran yang tadi bahwa kita ini bersaudara. Apa 6 larangan yang dianjurkan Quran tidak kita lakukan? Pertama, jangan suka mengolok-olok, mengejek, meremehkan satu kaum karena boleh jadi yang diperolok lebih baik. 2, jangan suka saling mencela. Kalau mencela ini direct, talmiz itu ya. Yang ketiga, jangan suka memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, penamaan-penamaan buruk. Yang keempat, jangan suka suudzon, cari 1001 alasan berbaik sangka sampai Allah menjelaskan ya. Yang kelima, wala tajassasu, jangan suka tajasus, jangan suka nyari-nyari, ngorek-ngorek aib, kekurangan, kesalahan. Jangan kalau yang bukan kewajiban kita ya. Yang keenam, jangan suka bergibah, menggunjing orang. Ayyuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang di antaramu, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ada saudara meninggal. Nah, kita gigit, kita kunyah dagingnya, kita makan, itulah perumpamaan bagi seorang penggibah. Nauzubillahi min dzalik. Tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang dia gibahi. Nah, tadi amalan apa yang supaya kita mempererat persaudaraan? Sering mendoakan kalau ketemu. Ayo, amalkan. Ini lagi doain. Amin. Sing ikhlas hadir. Jadi biasakan ketemu teh doa. Juga pas barusan ketemu teh doa. Ya Allah, semoga jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai Allah, dicintai umat, pemimpin yang terpelihara dari tipu daya dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, doa dan gak ada ruginya dan Allah pasti mendengarkan. Sing rajin silaturahim seperti ini enak kan? Ketemu Buya, ketemu dengan Mas Sandi, ini lebih enak. Silaturahim itu melembutkan hati dan banyak biasanya yang terjadi sesudah silaturahim itu. Kemarin ulang tahun pengajian Aisyah di rumah istri, pasti nanya, istri yang mana? Jangan pipi luwen, ibu-ibu ini sukanya. Ayo yang mana? Udah itu mah urusan dalam negeri kami ya. Ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Haikal, ngumpul rame-rame. Senang tambah-tambah ilmu pengalaman masing-masing tuh. Maka amalkan 5S ya, senyum, salam,
sapa, sopan, santun. Tadi sampai ke sopan ya. Begini contoh Rasul. Ibu-ibu silakan anggur, apel, stroberinya dibagikan ya. Khusus untuk bapak-bapak segera dilunasi cicilannya Pak. Tetap enak hadirin. Jadi Mas Andi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang paling enak yang mana? Ini, karena ini contoh Rasul. Dan santun. Orang sopan itu pasti tidak akan lepas dari 4 kata. Orang tidak sopan tidak sanggup 4 kata ini. Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Ulangi. Mana yang harus permisi? Kalau orang tua lewat ke anak, orang tua atau anak? Orang tua tuh, Bu, anak belajar permisi dari mana? Oh, saya tidak boleh jengkel, jadi harus orang tua. Punten, permisi, anak belajar permisi dari orang tua yang suka permisi. Kalau nyuruh teh maaf, tolong, maaf, tolong ambilkan sepatu ibu ya. Punten sayang, enak dengernya, enak yang bicaranya, enak yang disuruhnya. Itu insya Allah kebaikan. Ambilin selop, cepat. Ih, bahagia enggak yang ngomongnya? Bahagia yang dengernya? Nah, jadi juga Mas Andi gitu, kepada karyawan, tolongnya ambilkan drum aspal yang itu. Nah, memang sopan tapi tetap berat kalau drum. Terakhir, ayo sing santun. Masih ingat teori kursi ini? Dengerin, ini sedang duduk begini, tiba-tiba ada ibu-ibu hamil berdiri di sini, tinggal begini. Ibu, silakan duduk Bu. Apa yang terasa? Enak atau enak? Seneng atau sebel? Mau mengalah untuk kemaslahatan yang lebih baik, itu yang penting. Bandingkan dengan yang satu ini, ada ibu-ibu hamil. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam deh. Ibu hamil ya? Emang segini bawa apa deh? Berapa bulan hamil ibu? 8,5 bulan. Masya Allah gede banget ya Bu ya. Berat enggak sih Bu? Berat deh, berat sekali. Tapi saya lihat ibu kuat loh berdiri. Ya habis mau digimanain lagi deh. Ibu mau punya anak yang kuat? Tentu dong deh. Bu, anak kuat. Lahir dari ibu yang kuat berdiri Bu. Bagaimana rasanya? Seneng atau sebel? Enak atau enek? Dia senyum, dia salam, dia sapa, dia sopan, tapi dia tidak santun, egois. Kenapa semua sebel? Karena mulutnya dengan hatinya beda. Mulutnya sopan, hatinya korsi. Makanya sing seneng mengalah untuk kemaslahatan, itu akan mempererat silaturahim. Tes, masih ingat teori tukang jeruk? Ada jeruk harganya 17.500. Yang pertama beli, Bang berapa jeruk ini? 17,5 Bu. 5.000 ya? Nggak bisa Bu, kejauhan, modalnya aja 15.000. Nah 15.000 kalau gitu ya, cak. Ini yang pertama, harga jeruk 17,5, dibeli 15, satu. Yang kedua, berapa harga jeruk? 17,5, saya beli deh sekilo, harga 17, dibayar 17, itu yang kedua. Yang ketiga, berapa harganya? 17,5, saya beli sekilo Bu, bayar 20. Ini kembaliannya gak apa-apa, buat nambah bekal anaknya. Makasih sing barokah jualannya. Mana di antara 3 orang ini yang kira-kira hidupnya bahagia? 1, 2, atau 3? Jawab. Oh, tahu bahwa kalau kita senang berbuat kebaikan, kita jadi bahagia. Mana di antara 3 orang ini
yang banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Yang jelas. Pakai jari atuh. Bagus. Ini waktu kampanye kan ini keluar, makanya saya keluarin sekarang. Ini teh kampanyenya ini nih. 1, 2 atau 3? Mana di antara 3 orang ini yang kira-kira paling disukai Allah? 1, 2 atau 3? 3. Mana di antara 3 orang ini yang paling disebelin tukang jeruk? 1. Nah, Bapak, Ibu, yang mana? Kok nggak ada yang jawab sih? Nah, hadirin, inilah kita mah tahu apa yang benar, tapi ngamalkannya kurang. Ayo biasakan kalau ke tukang parkir, lebihin, ya. Dah gajinya cuma dikit. Belanja-belanja nggak usah banyak nawar lah. Kalau sama tukang-tukang dagang yang saudara-saudara kita, betul? Ya sudah tambahin. Gak usah ragu. Beli bensin, berapa beli bensin? 95, bayar 100. Buat nambah rezekinya. Dan mungkin perlu buat bayar kontrakan, perlu buat anaknya sekolah, buat bekal, betul kan? Dan dengar itu, yang anak kecil kalau belanja ditambahin tuh, pas dia beli, berapa ini? 10 ribuan beli 5, bayar 50 ribu. Tapi saya kasihin ya Bu, supaya dijual lagi. Loh kenapa gitu Dek? Adek tiap hari bekal 50 ribu. Enggak, saya bekal 10 ribu. Tapi saya tabung, nanti setiap hari Jumat saya sedekahin semuanya. Supaya pahalanya buat ibu saya. Ibu saya kan udah meninggal dari waktu saya TK. Saya ingin bisa membahagiakan ibu saya. Tuh gitu, itu masih SD hadirin. Ayo hadirin jangan ragu-ragu ya. Main mengalah aja kita untuk kebaikan, kemaslahatan bersama. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ada di toilet, kita sedang antri, kita sekitar 40%, tapi di belakang kita kaki sudah nyilang, ya enggak? Bagaimana? Kita masuk duluan atau membiarkan beliau masuk? Jangan masuk sing kuat ya Pak ya. Saya sudah antri dari tadi. Biarkan masuk, silakan Bapak duluan. Kenapa? Saya kan antrinya di belakang, saya masih 40% Pak. Bapak sudah 98. Tahu dari mana? Kan sudah tercium Pak. Ayolah sing enak mengalah tuh ya. Enak hadirin, bahagia itu adalah dengan membahagiakan sepanjang ikhlas. Penutup, apa rahasia ikhlas? Seperti jantung, berdegup setiap saat, berdetak setiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri adalah ambeien, makanya nggak enak dan dioperasi. Ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Inilah rahasia ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab, ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang menghalangi balasan dari Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab.
Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih? Perlukah kita mengharapkan orang lain menghargai kebaikan kita? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kita ikhlas, Allah pasti tahu, pasti ada balasannya pada waktu dan bentuk yang terbaik menurut Allah. Rizki kita adalah keikhlasan dalam beramal. Sekian, jreng, silakan. Bagaimana rasanya Pak Sandi sudah jadi wagub? Mau apa dulu, sambutan dulu? Enggak usah lah. Kan? Sama aja. Sama aja. Mending dialog we ya. Iya, mungkin udah kangen juga sama AA, dengerin ceramah dari AA. Alhamdulillah. Dan juga ada Buya, terima kasih diundang di acara yang sangat insya Allah penuh barokah ini. Saya sama AA mah udah masuk ke puluhan tahun lah ini kenal sama AA. Dan saya selalu ingat kalau misalnya lagi sekarang kan banyak tentunya tantangan, tugas, AA selalu ngajarin, gak akan pernah lupa yang itu loh, A, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Masih hafal enggak ini? Kemarin Ustadz Bahtiar Nasir, AA katanya lagu kebangsaan itu harus dikumandangkan lagi. Iya. Karena itu penting. Itu lagu kebangsaan Agim. Oh iya? Jadi selalu saya ingat, jagalah hati, jangan pernah kau kotori, jangan pernah kau nodai. Nah, kebetulan sekarang saya dapat amanah dan ini yang mudah-mudahan jamaah di sini bisa mendoakan agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap ingat tentunya kepada janji-janji bagaimana kita bisa mempersatukan warga Jakarta. Sekarang ini warga Jakarta, Buya, banyak yang penuh dengan tantangan karena ekonominya lagi dalam keadaan yang ya sekarang melambat. Banyak warga Jakarta kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Nah, saya sesuai dengan waktu itu selalu memberikan dorongan agar warga Jakarta itu punya konsep kerja 4 AS, 4 kartu AS. Yaitu 1 kerja keras, AS yang pertama. Kedua, kerja cerdas. Ketiga, kerja tuntas. Dan tadi yang A sampaikan, kerja ikhlas. Nah, itu yang sekarang kita coba di Jakarta dengan program OKOC. Program apa, Bu? OC. One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Jadi ini tadi AA selalu kan poin-poin ceramahnya perbanyak silaturahim. Nah, di OKOC itu sebetulnya silaturahim. Jadi mereka nanti akan datang ke kecamatan untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan, tapi sebetulnya kuncinya adalah silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah janji silaturahim itu ada 2 mukjizatnya. 1 adalah memperpanjang umur kita, kedua menambah rezeki kita. Jadi dengan berkumpul aja insya Allah dapat peluang usaha, dapat lapangan pekerjaan. Makanya sekarang kita dorong semua berbondong-bondong ikut program dan memastikan bahwa ke depan lapangan kerja bisa diciptakan di Jakarta. Ibu-ibu, Bu, yang punya usaha, mau usahanya nasi uduk, usahanya semur jengkol, kerak telur dan lain sebagainya, kita kasih akses permodalan. Jadi itu yang ingin kita dorong di Jakarta. Jadi banyak tantangannya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita bisa amanah, kita tetap bisa istiqomah, dan kita ingin terus diingatkan nih sama ulama-ulama. Karena ulama dan umaro itu harus saling bersanding, dan kita nggak mungkin bisa ada di titik ini tanpa doa daripada jemaah dan ulama semua. Masya Allah, benar itu. Tentang wirausaha, teman-teman, jadi sebetulnya tiap orang tuh sudah diciptakan dengan rezekinya. Kita tuh bukan mencari rezeki, melainkan menjemput rezeki. Jadi jangan stres ya. Hanya yang namanya menjemput kan belum tentu ketemu.
Sekarang istri ada di blok C, dijemput ke blok M, ya nggak ketemu. Bukan karena nggak ada rezekinya, tapi kurang bener jemputnya. Nah jangan-jangan itu yang sekarang ini kita kurang mengamalkan apa yang Allah sukai. Dan yang kita cari itu berkahnya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya berkah. Mas Andi sudah tahu belum ilmu berkah? Coba tolong. Gimana tuh? Ini ada ulama yang mengatakan begini, coba. Kalau yang beranak kambing dengan anjing, banyakan mana anaknya? Kambing atau anjing? Kambing. Ulangi. Kan harus husnuzon. Iya benar. Tapi bukan itu sekarang. Yang banyak anaknya kambing atau anjing? Anjing. Anjing kan suka 6 ya. Kalau kambing paling 1, 2. Jadi yang paling banyak anaknya itu anjing kalau lagi hamil. Yang paling banyak disembelih kambing atau anjing? Kambing. Kambing. Nah sekarang yang paling banyak di Indonesia ini kambing atau anjing? Nah inilah katanya keajaiban. Udah anaknya sedikit disembelihnya banyak tapi tetap banyak. Nah katanya ilmu berkah tuh begitu. Nggak selalu sesuai dengan hitung-hitungan orang. Gimana menurut Bu yang itu? Bu ya gini aja. Sama itu teori telur mata sapi dong kalau begitu. Gimana telurnya siapa? Yang telurnya adalah telur ayam tapi yang dapat nama sapi. Oh. Karena telurnya namanya telur mata sapi. Sekarang banyakan ayam atau sapi? Ada sebagai orang tua terserah Sandi. Banyakan ayam karena ayam berkah, karena dia ikhlas. Walaupun dia buat telurnya jadi telur mata sapi, tapi yang namanya sapi tapi lebih banyak ayam. Itu teori gitu berkah juga. Ya. Satu sama lah ya. Pakai tepuk tangan segala. Saya mohon 2 sebetulnya di Jakarta ini yang belajar dari AA. Pertama-tama bagaimana masyarakat itu cinta kebersihan. Saya ngelihat waktu pertama kali ke Darul Tauhid itu rapi banget, sendalnya teratur. Biasanya kan masuk masjid sendal pabaliat gitu, pabalatak semua di mana-mana. Di Darul Tauhid itu rapi semuanya. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan di sini, pasukannya AA sama pasukan oranyenya DKI saling bahu-membahu. Nah saya ingin sebetulnya ada gerakan nih. Karena kita ini kelas menengah sekarang nih meningkat terus pendapatan penghasilannya. Tapi yang belum berubah ini adalah perilakunya. Rajin sholat, rajin ikut maulidan, tapi masih membuang sampah sembarangan. Kalau ada selokan buang sampahnya di situ. Ada air sedikit genangan buang sampahnya di situ. Ini betul-betul nggak mencerminkan. Ya. Nah gimana supaya warga DKI ini bisa berubah mindsetnya? Bagaimana ilmu perubahan rumusnya 3M. 1, mulai dari diri sendiri. 2, mulai dari hal yang kecil. 3, mulai saat ini. Jadi kami tuh kalau tiap orang TSP namanya, ulangi TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Nih saya tahan. Simpan, T-nya tahan, kalau punya sampah tahan aja. Yang kedua, simpan sampah pada tempatnya, bukan buang. Kalau buang belum tentu masuk. Iya. Kalau simpan masuk dia. Taruh di kantong gitu ya? Iya, kalau enggak di sini. Makanya hampir setiap kantong, baju, jaket, celana saya pasti ada sampahnya. Karena lihat apa pungut. Nggak apa-apa sepanjang masih memungkinkan dipungut. Karena boleh jadi mungut 1 sampah, Allah ridho, mungkin itu yang membuat hafal 1 surat. Dan TSP, pungut sampah adalah sedekah. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Bayangkan kalau 1000 santri nahan sampah berarti tidak ada sampah 1000. Kalau 1000 santri mungut 1 sampah, 1000 sampah habis. Jadi sebetulnya itu rahasianya. Ada juga rumusnya bebas komiba, ulangi. Bebas komiba. Berantakan, rapihkan. Basah, keringkan. Kotor, bersihkan.
miring luruskan, bahaya amankan. Ini juga wajib di sana. Kalau ada berantakan, rapikan. Lihat yang basah, keringkan. Lihat yang kotor, bersihkan. Lihat miring apapun gitu, luruskan. Keset miring, luruskan. Lihat ada bahaya, pecahan, ada beling, ada duri, amankan. Namanya bebas komiba. Ada satu lagi, namanya BRTT. Ulangi. BRTT. B-nya bersih, rapi, tertib, teratur. Di sana bisa nggak naik kelas nih. Dia nilai bagus 99 tapi kamar berantakan. Bekas makan berantakan, gak dinaikin. Karena banyak, coba SD berapa tahun? 6, SMP? 3. SMP 12 tahun belajar, ada yang nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa. Kuliah 5 tahun, 17 tahun belajar, parkir motor aja pada tempatnya, ada yang nggak bisa tuh. Pernah ada mahasiswa S2, parkir ngemiring gitu, saya tanya, Dek, maaf kami fotokopi, saya harus segera bikin yang buat S2 teh, disertasi. Bapak S2, kenapa parkir begini Pak? Ini hak orang jalan. Bagaimana mungkin Bapak yang segitu banyaknya belajar 19 tahun untuk parkir aja nggak bisa. Nah, inilah masalah terbesar kita. Senang kepada teori, kurang ke praktek. Mudah-mudahan lah kerjasama kita nanti bisa ya. Insya Allah, jadi nanti dari Dinsos mau hubungin gimana yang untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dari pasukan oranye bisa belajar tadi bebas komiba maupun TSP dan BRTT. Sama ini mumpung lagi di sini ada waktu sedikit Buya, izin Buya. Silakan. Salah satu yang jadi PR kita adalah menyatukan warga Jakarta. Kemarin ini kan biasalah kan namanya juga pilkada. Sekarang kan udah lewat pilkadanya. Supaya bersatu lagi gimana caranya warga itu bisa rukun, aman, damai. Nah, yang salah satu yang menjadi masalah itu hoax. Jadi banyak sekali berita-berita yang nggak benar yang bertaburan di sana-sana. Saya selalu titip pesan ke teman-teman yang mudah-mudahan yang ada di sini juga jamaat. Satu, pesan itu jangan diteruskan kalau belum jelas validitasnya. Kalau katanya itu jangan diteruskan. Kedua, kalau kemungkinan pesan itu bisa menyakiti saudara-saudara kita, jangan diterusin. Itu yang saya pesan banget, jangan diterusin. Walaupun mungkin menyenangkan kita tapi bisa menyakiti hati saudara-saudara kita, jangan diterusin. Ketiga adalah apakah pesan-pesan yang kita sampaikan itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat jangan diterusin. Karena ini jadi sumber saling ejek mengejek, saling olok mengolok. Dan di warga Jakarta udah cukup lah berbulan-bulan kita olok mengolok. Mari kita sebetulnya bangun. Nah, saya minta nasihat dari A nih buat warga Jakarta. Gimana caranya supaya kita rukun, akur gitu loh A. Namanya rumusnya 3 sa. Pakai rumus semua maaf ya. 3 sa. Enggak bukan yang itu. 3 seng. Lebih jelek lagi nih. 3 semangat. Jadi kalau ada konflik, kalau di pesantren itu disebut 3 semangat. 1, semangat bersaudara. Kita tuh bukan dengan musuh, nggak harus ancur-ancuran. Ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa, benar? Kalaupun nggak seakidah, takdirnya kita dalam kesepakatan satu bangsa. Di Jakarta, saudara sejakarta. Jadi tanamkan ini teh saudara nih, bukan musuh yang harus saya bantai, saya habisi. Yang kedua, semangat solusi. Ini teh ngomong-ngomong gini teh jadi solusi? Enggak. Selalu mikirnya masalah udah banyak. Yang kita perlukan teh solusi. Kan orang tidak lulus ujian tuh bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian tuh karena salah jawabannya. Ya kan? Jadi bukan soal yang bahaya tuh, salah jawaban. Makanya kalau ngomong, ini teh solusi nggak nih ngomong kayak gini teh. Dan yang ketiga, semangat sukses bersama. Ulangi. Semangat sukses bersama. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Jadi nggak usahlah kita bangga dengan kayak injek bambu tuh, satu diangkat, satu diinjak. Nah mudah-mudahan.
Siap Mas Sandi dengan Darul Tauhid di Jakarta. Nanti kalau dibutuhkan ada Buya juga nanti ya. Ada yang mau masuk Islam ini? Tenang. Oh iya. Kita dengar Buya itu yang memimpin syahadatnya. Kela Novian Ika Tresnawati. Mana? Punten. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Kang Sandi, Uno, kita pengajian tuh dari tahun 99 ini. Sudah hampir 20 tahun ya, hampir 19 tahun. Dari umur 30 sekian, sekarang udah 56 sekarang Buya. Buya berapa usia? Masih nggak tahu juga Buya usianya. Buya teh lahir tahun berapa? 73. Lahir tahun 73. Wes, lebih sedikit dosanya dari saya. Sandi berapa? 69. 69, saya 62 Januari, sebentar lagi 56. Anak 11, cucu mau 8, kuda yang agak banyak ya. Nah hadirin sekalian, kita simak Novian Ika Tresnawati. Punten, mana? Iya, saya. Alhamdulillah, sudah siap Novi? Bismillah, insyaallah. Bisa cerita sedikit apa yang mengantarkan Novi mau bersyahadat? Ya, bismillah. Karena selama ini saya udah mungkin mendapatkan hidayah, insyaallah ya. Jadi dari yang ajaran sebelumnya saya menemukan sebuah jawaban memang bahwa sebenarnya Nabi Isa itu bukan Tuhan, melainkan utusan Allah. Karena dalam Alkitab sendiri juga dijelaskan tidak ada yang menyebutkan sebagai Tuhan gitu. Oh, jadi sudah mempelajari sendiri ya? Iya. Lalu apa yang menyenangkan dari Islam yang didapat? Ajarannya lebih logis, lebih masuk akal, dan yang saya temuin juga lingkungannya baik-baik semuanya orang-orangnya. Oh, lihat sholat gimana? Pernah lihat orang Islam sholat enggak? Iya pernah lihat. Apa yang terpikir lihat yang sholat? Capek loh 5 kali sehari. Begitu kusyuk, jadi dalam satu hari itu selalu diingatkan sama Allah gitu. Kalau kita yang dulu kan biasanya seminggu sekali atau ibadahnya kan ada waktunya gitu. Tapi kalau umat Islam kan sehari 5 kali, jadi lebih dekat aja gitu rasanya. Benar, belum lagi wudhu, bersih terus ya. Iya, terjaga kebersihannya Ustaz. Masya Allah, begitulah ya, beruntung benar. Alhamdulillah, baik. Kita ikuti ya, sama-sama ikuti ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, ibu solehah, mujahidah solehah, istiqomahkan ya Allah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, lindungi dari apapun yang menjauhkan darimu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman Islam kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang sudah jadi muslimah. Alhamdulillah. Ya, silakan menyalami sahabat sekalian.
Bagi saudara yang akan berwakaf, bersedekah, maaf, silakan lakukan sambil kita bertukar pikiran, masih ada 10 menit lagi ya. Punten, oke, ya. Ya, sedekah, silakan petugas. Baik, ada lagi hal-hal, Buya, mungkin ada pesan-pesan terakhir Buya apa? Ada yang mau nanya? Mas Andi, ada 10 menit lagi Mas Andi, atau Mas Andi masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Ini sebulan sekali minggu kedua seperti ini ya. Kalau ada waktu ke sini mau menyampaikan, boleh. Itu saatnya, siapa tuh Pak Gubernur, Mas Anies, ajak aja sini. Ini acara kita ini ya. Tukar pengalaman, tukar wawasan. Boleh ya? Wah? Boleh ajak Pak Anies ya sekali-sekali. Assalamualaikum. Boleh. Wabarakatuh. Siapa itu? Assalamualaikum. Ada jasadnya. Mau nanya sih Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya memotong. Ya. Oke, baik AA yang terhormat dan juga Bang Sandi dan juga Buya. Saya ingin bertanya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, saya Audi dari Depok. Sering kan kita melihat banyak di saat kita berinteraksi banyak orang yang istilahnya dia punya interaksi yang berbeda-beda, cara interaksi dia itu berbeda. Nah, terkadang bahkan sering saya dengar bahwa orang tuh sering dalam interaksinya untuk istilahnya mendapatkan perhatian dari orang lain itu karena dengan menunjukkan kesalahan dari orang lain ataukah menggunjing kita sendiri. Nah, itu bagaimana seharusnya kita bersikap? Karena terkadang kalau kita sabar, kalau saya sabar gitu ya untuk menghadapinya, terkadang saya malah memenuhi tuntutan-tuntutan itu kepada diri saya dan juga istilahnya menuntut bahwa orang itu sebenarnya nggak harus seperti ini. Kenapa dia seperti ini, seperti itu. Jadi apakah mungkin ada yang salah dari pengertian saya ataukah seperti itu, Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jawab? Ini mah rada pengalaman ya. Takdirnya saya pernah rada-rada dipuji dulu ya. Udah itu dicaci maki kurang lebih 7 tahun berseri. Padahal apa salahku ya, sah menurut agama, sah menurut negara. Ustaz Arifin lah majang gitu-gitu amat ya. Tetapi memang dosa saya sangat banyak kata guru sehingga baru akan terbantu kalau disakitin rame-rame. Guru saya ngasih jawabannya begini deh. Pada waktu wah heboh dulu agim nikah lagi, diperakpok ya. Kata guru saya begini, jangan mikirkan penghinaan orang, tidak ada bahayanya sama sekali. Yang bahaya itu adalah kehinaan dosa-dosamu. Maka daripada sibuk mikirin orang yang ngomong, lebih baik sibuk mikirkan dosa, tobat saja. Nanti pada waktunya Allah ngebalikan hati orang-orang tersebut. Jadi gitu deh. Jadi kalau ada yang nyakitin mah ingat aja surat An-Nisa 79. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan apapun yang nimpa kepadamu itu karena dosamu sendiri. Lebih baik kita banjiri air mata tobat daripada menangisi masalah. Biarin aja. Nanti juga jadi baik sendiri. Buktinya ya Bu ya, Ibu yang dulu ngomongin saya kan kesini lagi sekarang ya. Si Ibu, dari dulu mah nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Ada ibu-ibu dari Surabaya, jauh-jauh tuh. Saya dari Surabaya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Loh, apa salah ibu? Saya sudah ngomongin di belakang. Ya udah nggak apa-apa Bu, beres kok, nggak ada masalah. Bukan gitu katanya kalau kita gibah, pahala kita dikasihin sama yang diomongin. Nah saya kesini teh mau minta balikin pahala saya gitu. Tenang aja deh, nggak ada bahayanya. Tuhan kita bukan mulut orang. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, itu aja. Sebaik-baik jawaban atas penghinaan adalah memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Ulangi apa deh? PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nggak ada yang meleset. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, tenang ya Bu ya.
Mohon maaf dari tadi ini disalak terus soalnya. Iya, saya cuma nyuruh tenang aja Bu ya. Tenang, ya silakan Bu. Saya mau bertanya, saya ini seorang pengajar, saya buka bimbel di rumah. Karena masyarakat di sekitar itu majemuk dengan berbagai agama, kemudian saya murid-muridnya banyak juga yang non muslim. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya saya ini mengajar anak-anak non muslim. Sebenarnya saya kadang sebenarnya itu sudah lama sekali. Saya khawatir gitu, ketika saya mengajarkan ilmu, kemudian suatu hari kelak mereka dewasa, mereka akan menjadi musuh-musuh agama saya. Sebenarnya itu yang menjadi kegalauan sangat dalam. Jadi saya mau bertanya pada apa hukumnya saya mengajari anak-anak non-muslim? Bu ya dari tadi diam aja. Saya yang mau diam. Harus patuh ini. Harus pada Pada yang sepuh harus patuh. Baik. Bismillah. Islam adalah agama yang indah. Kadang kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain bukan bab sunnah, menjadi wajib kita mengajari orang lain. Sehingga dalam istilah toleransi, dalam Islam bukan sekedar toleransi. Yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Toleransi itu kalau di dalam Islam itu rendah. Toleransi itu begini, sebenarnya kamu nggak boleh kesini hanya karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi. Tapi kalau dalam Islam kewajiban. Kalau tetangga sakit kita wajib ngobati. Kalau tetangga lapar yang Nasrani kita wajib kasih makan. Itu indahnya Islam. Jadi indah, apalagi mengajar. Ngajar boleh kita mengajar orang di luar Islam, akan tapi ketahuilah, Anda sebagai seorang muslim atau muslimah, Anda harus punya niat di dalam hati. Niat yang mulia untuk menyelamatkan dia. Kalau tadi kita mendoakan hidayah, maka tampillah dengan akhlak yang mulia agar terpersona dengan akhlak Anda, sehingga dia tahu bahasanya orang Islam itu seperti ini. Pada akhirnya sambil kita mohon kepada Allah, dia akan dapatkan hidayah. Jadi kita memberi orang kafir bukan haram, mengajar orang kafir bukan satu yang haram. Apalagi jelas-jelas dia, kalau dia jelas-jelas bukan orang yang datang untuk memusuhi kita. Satu hal yang tidak boleh, orang kafir yang memang betul dia datang untuk merangi Islam, kita tidak boleh membantu dia karena dia merangi Islam. Tapi kalau dia orang bertetangga dengan kita yang baik, wajib kita berbuat baik dengan mereka. Kalau dia datang kepada Anda untuk Anda ajari ilmu matematik, bahasa Indonesia dan yang lain sebagainya, Anda ajari. Tapi ingat, Anda harus punya misi. Seperti halnya orang Nasrani punya misi mengajak umat Islam masuk Nasrani, itu normal dan wajar. Kita sebagai seorang Muslim, ada misi kerinduan Anda untuk membawa dia untuk masuk agama Nabi Muhammad. Karena Anda cinta itu murid Anda. Jangan sampai dia di dunia baik, lalu mati tidak masuk surga. Jadi harus Anda sisipkan pesan kemuliaan. Ini adalah ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Aku mengajarimu adalah karena aku disuruh oleh agamaku. Biarpun agamamu beda, aku harus mengajarimu. Tampakkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Pada suatu kita nanti di saat mereka sudah mulai hidup nalarnya atau sudah dewasa, akan terkesan dengan kebaikan akhlak Anda. Insya Allah akan menjadi ahli syahadat seperti barusan Adinda Novi yang baru masuk Islam. Ini jadi akhlak mulia. Jadi bukan dilarang, bukan sesuatu yang haram, tapi ingat, harus Anda misi di dalam diri Anda, misi mengangkat dia dari seorang non muslim menjadi umat Nabi Muhammad. Sama siapapun, ini sekaligus saya punya pesan kepada yang saya cintai, saudara saya yang punya jabatan bukan sesuatu yang terlarang. Gubernur atau presiden bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi harus ada misi kemuliaan. Bagaimana menghantarkan umat bukan sekedar Jakarta bersih, akan tapi bagaimana mereka tinggal di negeri mulia namanya surga. Harus ada misi ke sana. Bahkan utamakan misi ini. Harus ada keinginan, kerinduan. Bukan sekedar kita bagaimana Jakarta bersih, negeri kafir banyak yang bersih. Akan tapi apakah mereka masuk surga Allah? Tapi tetap tadi kebersihan harus, kerapian karena Islam tandanya bersih. Dan juga kami, mumpung kami bisa berbicara dengan saudara saya ini, semoga kelak muncul pemimpin-pemimpin yang benar-benar dekat dengan para ulama. Aslinya seperti itu, selalu bertanya, dekat dengan ulama, bertanya dengan ulama, besar dengan ulama, dan tidak harus mereka seorang lulusan pesantren sekalipun, akan tetapi orang yang insyaf bahwasanya kemuliaan yang sesungguhnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah pejabat yang abadi sampai akhirat pun jadi jabat. Kalau jabatan gubernur kan terbatas 5 tahun,
Tapi kalau jabatan Allah, berjuang di hadapan Allah, selamanya akan diabadi di surga Allah. Alhamdulillah, waktu duhur sudah tiba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, ya Allah, teguhkan imannya, ya Allah, berikan karunia pertolongan-Mu dan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan para umaro, jadikan bangsa ini bangsa yang Engkau berkahi, ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang takut padamu, ya Allah. Para pemimpin yang mengantarkan kami beriman dan patuh padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa akhir majlis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buya terima kasih, Mas Andi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.